Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. perkenalkan kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 9 dari Kota Samarinda. Kami bertiga kebetulan difasilitatori oleh Ibu Nur Laila SPD, kemudian pengajar praktek kami Ibu Dwi Nasta Stiorini. Nah, saya sendiri, perkenalkan nama saya Yudi Arianto, saya CGP Angkatan 9. Kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 2 Samarinda. Kemudian ada teman-teman saya di sini, ada 2 orang. Silahkan perkenalkan diri, Bu. Baik, nama saya adalah Sri Wahyuni. Saat ini saya adalah guru di SMP Negeri 40 Samarinda dan saat ini juga saya adalah CGP Angkatan 9 dari Samarinda. Silakan Bu Eka. Ya baik, perkenalkan nama saya Eka Widya Astuti. Saya mengajar di SDN 007 Samarinda Ulu. Pengajar praktis saya adalah Dwi Nastasiawati. Fasilitator saya adalah Nur Laila. Baik, kami di sini ingin mempraktekkan praktik coaching. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini, Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Alhamdulillah nih, hari ini saya kabarnya baik nih, Pak Yudi. Baik, ya, alhamdulillah, Bu ya. Oh iya, Bu, bagaimana suasana hati Ibu hari ini, Bu ya? Alhamdulillah, hari ini saya senang. Kebetulan kemarin saya sempat bertemu dengan Bu Eka di Dinas Pendidikan. Sepertinya ada yang ingin Bu Eka bicarakan. Ya, mudah-mudahan lah saya bisa kasih solusi untuk Bu Eka dari permasalahan beliau. Oh, gitu, Bu ya. Oh iya, Bu Sri. Bu Sri hari ini kan akan berperan sebagai coach terkait permasalahan Bu Eka yang akan Ibu Sri bantu untuk mencari solusinya nih, Bu Sri. Kira-kira apakah ada yang perlu Ibu Sri persiapkan nih terkait coaching yang akan Ibu lakukan bersama Bu Eka nih, Bu Sri? Oke, hari ini kalau untuk persiapan secara spesifik itu tidak ada ya Pak Yudi ya. Tapi karena saya akan melakukan coaching terhadap Ibu Eka, maka ada beberapa tahapan kompetensi coaching yang akan saya lakukan. Saya akan mengambil di kompetensi kehadiran secara penuh, lalu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Sri, dari kompetensi yang sudah Ibu sampaikan itu tadi, untuk secara spesifik nih, Bu Sri, kompetensi mana yang akan Ibu ingin lebih kembangkan nih, Bu Sri? Kalau untuk secara spesifik, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran secara penuh. Saya akan melakukan coaching dengan melihat indikator dari kompetensi tersebut seperti fokus dalam mendengarkan, dan saya akan mencatat bagian-bagian penting ketika saya melakukan coaching agar ketika mencari solusi bisa memperhatikan dari catatan tersebut dalam membantu Bu Eka, Pak Yudi. Baik, Bu Sri, nanti ketika Ibu Sri melakukan coaching terhadap Bu Eka, saya akan membuat rubrik penilaian nih, Bu Sri. Penilaian itu berisikan skala penilaian dari 1 sampai 4, di mana nilai 4 itu sangat baik, kemudian 3 baik, 2 cukup, dan 1 kurang. Baik, Bu Sri, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat bekerja, Bu Sri ya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Oke, sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya nih Bu Eka? Alhamdulillah baik Bu Sri. Oh iya, kemarin
Kita sempat ketemu ya Bu Eka ya di Dinas Pendidikan. Waktu itu saya melihat ada yang ingin Bu Eka bicarakan bersama saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, begini. Saya ingin meningkatkan kompetensi murid dan kreativitas murid, yaitu salah satunya menggunakan gadget, yaitu HP. Nah, sedangkan dari sekolah tidak dibolehkan membawa HP, Bu. Nah, di sini saya menyampaikan materi serta penugasan kepada murid. Ada beberapa tugas yang menggunakan gadget. Nah, sejauh ini saya menyuruh mereka mengerjakan tugasnya di rumah dengan kelompoknya masing-masing. Nah, apabila selama penugasan kelompok ini ada kesulitan, mereka selalu berdiskusi dengan saya di sekolah. Seperti itu, Bu, prosesnya. Nah, dengan mengerjakan di rumah itu mereka mempunyai waktu lebih, kemudian bisa saling membantu. Dan sedangkan di kelas itu, Bu, waktunya sangat terbatas dan internetnya pun tidak terjangkau, Bu. Mungkin dari kendala itu yang saya hadapi. Nah, kemudian dalam melakukan pembelajaran juga, kira-kira menurut Bu sih bagaimana ya, Bu? Oke, sebelumnya mengenai harapan Ibu dalam meningkatkan kompetensi dan kreativitas murid yang terhambat dengan sarana dan prasarana yang diberikan oleh sekolah, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kekuatan yang saya miliki ini yaitu berupa motivasi, harapan untuk peserta didik saya, Bu, agar mereka dapat pengalaman atau mencoba hal-hal yang baru dalam pembelajaran, kemudian ya sehingga tidak monoton lah, Bu, serta lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi. Di sini saya juga inginkan mereka dapat menikmati proses pembelajaran sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing, Bu. Baik, Bu Eka. Berdasarkan yang Ibu sampaikan bahwa murid dapat menikmati proses belajar yang sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, jika 10 Ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar tersebut dan 0 belum memenuhi ya, Bu. Kira-kira untuk Ibu ini saat ini berada di angka berapa nih, Bu? Sepertinya saya masih di angka 6 ya, Bu. Oke, masih di angka 6 ya, Bu ya. Bisa Ibu Eka jelaskan seperti apa nih, Bu? Menurut Ibu angka 6 itu? Nah, menurut saya, Bu, angka 6 itu karena saya merasa belum maksimal, Bu, dalam mencapai tujuan pembelajaran. Karena masih adanya hambatan mengenai sarana prasarana dalam menunjang pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran saya hanya bisa memetakan tingkat pemahaman siswa dari mudah, sedang, dan sulit, belum memperhatikan gaya belajar serta kecepatan belajar murid, Bu. Baik, Ibu Eka, jika ingin meningkatkannya, kira-kira menjadi angka berapa, Bu, untuk rencana ke depannya? Sepertinya di angka 9, Bu. 9 ini maksudnya seperti apa ya, Ibu Eka ya? Maksudnya saya akan mencoba menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran serta menyiapkan proses pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar murid saya, Bu. Seperti itu. Begitu ya, Bu ya. Lalu untuk rencana yang Ibu lakukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana itu serta gaya belajar murid itu, rencana apa saja, Bu, yang akan Ibu Eka lakukan? Yang mungkin saya bisa lakukan dengan cara mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah, wali kelas, serta paguyuban orang tua yang mengenai sarana dan prasarana berupa gadget serta link internet yang digunakan mata pelajaran dalam menunjang proses pembelajaran sehingga dapat tercapainya tujuan dalam pembelajaran, Bu.
Dan di sini saya juga akan mengontrol dalam penggunaan gadget agar tidak disalahgunakan oleh anak-anak kelas ataupun siswa-siswa yang lain, dengan cara setiap kelompok hanya dengan satu gadget, serta melakukan asesmen untuk memetakan gaya belajar siswa sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Begitu Bu Sri. Oke. Rencana Ibu Eka ini sudah baik menurut saya, dengan cara mengkomunikasikan kepada manajemen sekolah serta orang tua. Kira-kira nih Bu Eka kapan bisa melakukan rencana tersebut? Kalau melakukan rencana mungkin dalam minggu ini Bu Sri, yang bisa saya lakukan setelah anak-anak selesai UTS ini Bu. Apa komitmen Ibu Eka dari rencana yang sudah Ibu buat ini? Komitmen saya yaitu saya akan melaksanakan sesuai rencana yang saya buat Bu, yaitu dengan berdiskusi, berkolaborasi, serta mengarahkan murid dalam penggunaan gadget dengan bijak, dan saya juga akan berusaha melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid serta gaya belajar mereka Ibu. Oke, kalau Ibu sudah berkomitmen seperti itu, lalu kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut ini Bu Eka? Nah ini Bu, kemungkinan ini saya akan terus membuat sebuah tim, yaitu dengan tim manajemen sekolah dan orang tua serta melibatkan guru BK untuk membantu mengawasi serta mengontrol murid dalam penggunaan gadgetnya, serta memberikan pengarahan dan konsekuensi jika dalam penggunaan gadget yang tidak sesuai Bu. Baik sekali Bu Eka ya. Lalu Bu Eka, tindak lanjutnya dari hasil coaching kita hari ini apa Bu? Saya akan melakukan rencana saya dalam minggu ini. Kemudian mungkin saya akan ceritakan kembali hasil dari rencana yang sudah dilakukan ke Ibu. Oke, baik Bu Eka. Saya akan tunggu hasilnya. Mungkin coaching kita hari ini sampai di sini dulu, dan saya tunggu untuk setelah coachingnya, setelah ininya ya Bu, apa rencana yang dilakukan, dan tetap semangat ya Bu Eka. Baik Bu Sri, terima kasih. Oke, baik Bu Sri, alhamdulillah Ibu telah melakukan coaching dengan Bu Eka, dan Ibu sangat luar biasa tadi, luar biasa banget, karena Ibu sudah melakukan coaching dengan 3 kompetensi yang ada Bu ya pada tahapan coaching. Ibu sudah melakukan kompetensi kehadiran secara penuh, kemudian Ibu juga mendengarkan dengan aktif dan ada rasa ketika melakukan coaching, sehingga ada kemitraan nih ketika melakukannya. Lalu Ibu Sri juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ketika melakukan coaching tadi, menurut Ibu Sri alur mana nih yang sudah sesuai dengan kompetensi yang Ibu sampaikan? Oke nih Pak Yudi, sesuai dengan pra-coaching kita yang telah saya sampaikan, menurut saya kompetensi yang telah saya sampaikan itu adalah kehadiran secara penuh, di mana saat itu saya mencoba untuk fokus dalam mendengarkan cerita dari Bu Eka, lalu saya tidak melakukan di luar indikator, selain mencatat hal yang perlu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan untuk membantu Bu Eka memecahkan masalahnya. Seperti saya menanyakan kekuatan apa yang telah dimiliki Bu Eka dalam meningkatkan kompetensi dan kreativitas muridnya. Lalu ketika kita menggunakan alur tirta, itu kan berarti kita harus menyampaikan tujuannya. Lalu secara aktif dalam kehadiran, di mana salah satunya adalah fokus dalam mendengarkan dan bermitra terhadap coach itu sendiri. Oke, baik Bu Sri. Setelah saya melakukan observasi coaching tadi, mulai dari awal, mulai dari
pra sampai pelaksanaan, dan akhirnya maka menurut saya nih Bu Sri sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Dan untuk penilaian dari saya dari 1 sampai 4, Ibu Sri saya beri penilaian 4 karena sudah melakukan teknik coaching sesuai dengan alur tirta yang baik. Baik Bu, selamat bekerja Bu ya, dan sukses selalu di tempat kerja Ibu. Baik, terima kasih Pak Yudi, sama-sama. Baik Bu, sama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya setelah menyaksikan praktek coaching dari kelompok 1 CGP Angkatan 9 Kota Samarinda dari fasilitator Ibu Nur Laila dan pengajar prakteknya Ibu Dwi Nasta. Oke, saya dari mewakili teman-teman, saya dari Pak Yudi Arianto mengucapkan terima kasih banyak, dan ada teman saya berikutnya, ada, silahkan Bu Sri. Ibu Sri Wahyuni. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama sesama CGP, dan silahkan untuk memberikan masukan apa yang kurang dari video kami, dan silahkan Bu Eka. Baik, terima kasih semua teman-teman untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam coaching bersama ini, yaitu saya Eka Widya Astuti, Bu Sri Wahyuni, dan Pak Yudi Arianto. Kita sudah menjalankannya dengan baik dan sangat maksimal. Baik Pak Yudi. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.